Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Xiaomi Redmi 13C, produk terbaru dari Xiaomi yang dijual dengan harga 1,5 juta untuk kapasitas 6/128GB. Ada juga varian 8/256GB yang dijual dengan harga 1,8 juta. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman selama lebih dari 2 minggu bareng Redmi 13C untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Untuk yang pertama, kita awali dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana seperti yang kamu lihat, walaupun kelas entry level, HP ini sudah memiliki tampilan yang sangat mewah ya guys ya. Apalagi untuk warna Glacier White yang saya punya ini, seperti ada efek batuan kristalnya yang berkilauan saat terkena pantulan cahaya sehingga menambah kesan premium. Dan untuk bodinya sendiri di sini juga terasa solid saat digenggam karena memiliki dimensi bodi cukup tipis, hanya 8,1 mm. Lalu untuk setup kamera yang digunakan di sini juga sudah kekinian ya guys ya. Dan untuk lubang chargernya sudah menggunakan port USB Type-C. Pokoknya untuk urusan desain dan tampilan saya sangat puas, tidak ada dukanya sama sekali. Walaupun harganya cuma 1 jutaan, tapi HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sedikit pun. Lanjut ke bagian layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi hanya HD+. Jadi untuk kelas harganya terbilang standar saja. Tapi kalau dari apa yang saya lihat, secara kualitas saturasi warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas tajam dan lumayan pop up. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman saat digunakan karena sentuhannya cukup responsif. Ditambah sudah didukung dengan refresh rate hingga 90Hz, jadi terasa smooth saat digunakan ya guys ya. Oh ya, untuk kecerahan layarnya di sini maksimal hanya di angka 450 nit. Dimana saya yakin bagi sebagian orang pasti akan meragukan karena takut layarnya redup alias kurang terang. Tapi setelah saya coba pakai di outdoor, layar ini masih cukup nyaman kok guys dan terlihat jelas. Walaupun memang secara otomatis kontrasnya akan up ke 100%. Tapi ini merupakan hal yang wajar, namanya juga HP 1 jutaan. Di sini yang jelas untuk urusan layar saya juga cukup puas ya guys ya. Tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi. Layarnya bagus, nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/256GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 223GB saat HP baru diaktifkan. Jujur poin ini sangat menarik ya guys ya, karena dengan harga di bawah 2 juta kita sudah dapat kapasitas memori yang super longgar. Dan yang pasti cocok untuk penggunaan jangka panjang karena mampu menyimpan banyak file atau aplikasi tanpa khawatir memori cepat penuh. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Tidak begitu spesial untuk kelas harganya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara juga menggunakan chipset yang sama ya guys ya. Di sini untuk Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 409 dan 1196 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 282 ribuan. Cukup lumayan untuk harga 1 jutaan, karena skor yang dihasilkan terbilang tinggi. Kemudian untuk urusan sensor, HP ini tuh sudah dibekali dengan sensor yang cukup banyak. Dimana sensor penting seperti magnet, cahaya, dan orientasi sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada ya guys ya. Tapi yang perlu digarisbawahi atau yang jadi dukanya, HP ini tidak dilengkapi dengan sensor giroskop, baik itu software sekalipun. Mungkin bagi sebagian orang, poin ini bisa jadi sebuah kekurangan. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah yang berarti, karena baliknya tergantung kebutuhan masing-masing saja ya guys ya. Sekarang untuk performanya, HP ini saya biasa gunakan untuk penggunaan kasual dan santai saja, seperti scrolling sosmed, nonton video, atau gaming tipis-tipis. Dan dari apa yang saya rasakan, untuk kelas 1 jutaan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian seperti tadi ya guys ya. Tapi yang perlu digarisbawahi atau yang jadi dukanya ada di bagian suhu. Karena digunakan scroll sosmed dengan durasi 1 jam, suhunya bisa menyentuh di angka 39 sampai 41 derajat. Jadi terbilang hangat, padahal hanya untuk penggunaan santai. Sedangkan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Performanya lancar, tidak ada kendala yang berarti.
Untuk harga 1 jutaan, gameplaynya cukup playable. Bahkan saya coba lebih dari 3 kali permainan masih lancar, tidak ada penurunan performa, jadi cukup stabil ya guys ya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik, khususnya untuk kelas entry level. Memang sih tidak bisa dibilang playable banget, tapi game yang satu ini masih cukup oke untuk dimainkan. Saya coba lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya juga masih lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Namun yang harus diingat, untuk sensor giroskop di HP ini tidak ada, jadi pengalaman saat gameplaynya biasa saja. Pokoknya yang jelas, untuk urusan performa saya cukup puas selama menggunakan HP ini. Buat kebutuhan kasual bisa banget diajak untuk gaming juga masih oke ya guys ya. Di sini yang sedikit jadi dukanya ada di bagian suhu, karena lumayan cepat naik. Digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhu tertingginya ada di angka 41 derajat. Tapi tanda kutip, bukan tipikal yang panas banget gitu ya guys ya, hanya di tingkatan hangat saja menurutku dan masih bisa ditoleransi. Lanjut untuk urusan sinyal atau jaringan, selama pengujian di sini terasa aman-aman saja, tidak ada kendala yang berarti. Baik saat menggunakan jaringan seluler atau tethering hotspot, walaupun saya tinggalnya di kampung seperti ini. Untuk speed testnya memang tidak tinggi, tapi cukup wajar karena saya tinggalnya jauh dari perkotaan ya guys ya. Namun yang pasti dari pengujian yang saya lakukan untuk urusan jaringan sudah lancar jaya, tidak ada isu sinyal gampang hilang atau susah connect ke wifi. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 watt. Tapi untuk adapter yang kita dapat dari dalam box di sini hanya 10 watt ya guys ya. Dan setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 20%, charging 1 jam bertambah 40%. Dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jujur poin ini sangat menarik nih guys, karena walaupun adapternya hanya 10 watt, tapi untuk kecepatan chargingnya sama seperti fast charging 18 watt. Padahal kebanyakan merek lain dengan charger 10 watt biasanya butuh waktu lebih dari 3 jam untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara di sini tidak sampai 2,5 jam. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya di sini bukan tipikal yang irit banget ya guys ya. Digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam baterainya berkurang 16%. Buat main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 8%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 17%. Sedangkan untuk screen on time-nya dipotong dengan tidak saya pakai selama 3 jam, kita dapat di angka sekitar 7-8 jam. Tapi untuk angka seperti ini jangan terlalu dijadikan patokan banget ya guys ya, karena baliknya tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Dan yang pasti kalau hanya untuk penggunaan kasual dan non gaming, baterainya ini bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Dapur baju dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating sistemnya, dimana HP ini sudah berjalan di Android 13 basis MIUI 14. Di sini secara tampilan jujur saya sih suka ya guys ya, tampilannya oke, gampang untuk dipahami, walaupun memang tidak sama seperti Xiaomi Redmi Note series. Dan selama penggunaan OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di sini juga ada banyak. Pokoknya ciri khas Xiaomi banget. Tapi yang perlu kamu garis bawahi atau yang jadi dukanya di sini ada 2 poin. Yang pertama, fitur yang ditawarkan kurang lengkap, dimana fitur penting seperti game turbo dan belah layar jadi 2 di HP ini tidak ada. Lalu yang kedua, iklan masih bisa kita temui, khususnya saat kita buka aplikasi bawaan dari Xiaomi, seperti aplikasi tema, pemutar musik, bahkan file manager. Kalau untuk selebihnya sih aman-aman saja, tidak ada cerita lagi dipakai tiba-tiba iklan langsung nongol. Di sini saya menemukan iklan hanya saat sedang buka aplikasi bawaan dari Xiaomi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, untuk kameranya Redmi 13C dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, di sini megapiksel yang digunakan sudah lumayan besar ya guys ya. Tapi yang jadi dukanya ada di bagian fitur, karena fitur yang ditawarkan tidak banyak. Selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, foto mode malam, dan foto makro saja. Jadi untuk video slow motion, mode profesional, dan ultra stabil video atau AIS di sini tidak ada. Dan ngomongin soal kamera, dari hasil berikut HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detailnya dapat, untuk ketajamannya juga oke. Bahkan saturasi warnanya juga lumayan pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk harga 1 jutaan sudah mampu bersaing dengan para kompetitornya. Lalu untuk foto menggunakan mode malam di sini terlihat standar saja, karena foto yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan foto menggunakan mode auto.
Sedangkan untuk kamera selfie-nya, kamu jangan berharap lebih, karena foto yang dihasilkan tergolong standar saja. Tidak bisa dibilang jelek, tapi juga bukan yang paling bagus di kelasnya. Terutama saat foto di outdoor, karena saturasi warnanya kurang pop up. Jadi bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 13C di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second dan resolusi 4K di HP ini belum bisa. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang jujur saya no comment, karena selama didukung dengan kondisi cahaya cukup, video yang dihasilkan sudah lumayan. Dan yang pasti mampu bersaing untuk kelas harganya. Sedangkan untuk video kamera depan hasilnya juga sudah cukup bagus, tinggal pintar-pintar kita menyesuaikan dengan arah cahaya yang pas supaya tidak backlight. Lalu buat kamu yang penasaran saat digunakan untuk video call bagus atau tidak, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat di sini hanya di tingkatan cukup saja untuk kelas harganya. Kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil berikut ini. Dan itulah tadi pengalaman saya selama 2 minggu barang Redmi 13C untuk penggunaan sehari-hari. Untuk kelas harga 1 jutaan jujur saya cukup puas dengan HP ini karena lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Dan untuk kesimpulan, dengan harga di bawah 2 juta, HP ini cukup menarik untuk dilirik, terutama buat kamu yang suka dengan desain mewah. Butuh memori besar untuk menyimpan banyak file atau aplikasi, performa lancar dan kameranya juga lumayan. Di sini kekurangan yang mencolok hanya ada 3 poin. Yang pertama, tidak punya sensor giroskop. Lalu yang kedua, fitur OS-nya kurang lengkap. Dan yang ketiga, fitur kameranya tidak banyak. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Redmi 13C ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.